ceramah atau nasihat-nasihat dan jangan mengenai Rasulullah, yaitu dengan judul Kehidupan Rasulullah Suri Teladan Terbaik. Mudah-mudahan. Ya masih kasih kita kesempatan untuk hadir di taman surganya Allah, yaitu berupa majelis ilmu seperti di waktu yang kita hadiri pada kesempatan saat ini. Kenapa disebut taman surga? Karena ini sabda Nabi. Rasul bersabda, kata Rasul, kalau kalian melihat atau melewati taman surga, beliau bilang, "Farta'u mampir." Kata Rasul gitu. Kalau kalian lewat taman surga, mampir. Gitu. Kalau kalian lewat taman tempat Eropa, mampir. Libatkan Allah dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Awali dengan kalimat itu. Kita sama Allah. Ada kalimat begini. Lanjut part 2 ya. Di dalam kitab Al-Bawul Fawaz sekarang Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki beliau mengutip sebuah hadis. Siapa orang yang dalam keadaan terdesak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucap kalimat Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, maka Allah kasih langsung jalan keluar. Apa kalimatnya adalah Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Ini Masya Allah kalimat ini Nabi ngajarin luar biasa. Di majelis Husnul di Tomang sudah ngajar pengajian ibu-ibu. Ada salah satu ibu curhat, suaminya mau kawin lagi. Ini buat kami ibu nih, bapak kan tenang di pada. Ini buat kami ibu. Ini suami mau kawin lagi gitu. Curhat lah, curhat gitu. Istilahnya curhat. Mau jadi curhat. Curhatan nih. Ini gimana ya? Yaudah, saya kasih doa itu, baca ini. Minta sama Allah sejadi-jadinya. Berhasil, alhamdulillah suaminya nggak jadi nikah lagi. Nah, dia ini suaminya menikah lagi lantaran belum punya keturunan. Akhirnya dia mengadopsi anak dan sekarang alhamdulillah bahagia dan ibunya nggak ngaji lagi. Ya, berhasil. Gimana masalah suami? Ini kejadian ini bantu saya. Masalahnya selesai. Tapi nggak apa-apa. Alhamdulillah gitu. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Banyak kejadian alhamdulillah kita minta sama Allah dengan kalimat ini Allah kasih jalan keluar. Ada lagi contoh kasus. Ada jamaah Husnul pas jadwal pengajian malam Jumat pada waktu itu habis sisa mulai pengajian, namun kan rumah Husnul di Tomang, nanti saya di Tomang. Nah si ibu ini jam maghrib masih di Ciputat, ya naik angkot lagi. Bayangin. Itu kalau perjalanan paling cepat mungkin 1,5 jam sampai ke Tomang. Gitu. Nah ini ibu ini di dalam angkot maghrib ucap. Apa namanya tulisannya ucap Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Dalam hati membatin ya Allah biar sampai sebelum bisa sampai. Secara logika nggak masuk tuh. Secara logika nggak masuk dari Ciputat ke Tomang kurang dari sejam tuh naik angkot. Secara logika nggak masuk. Tapi ini lagi-lagi karena kemuliaan, karena keagungan Allah Subhanahu Wa Taala mengucap kalimat ini dalam waktu mengucap terus Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Sebelum Isa nyampe di rumahnya, habis Isa
dia ada di majelis itu, masya Allah. Imam bikin apa? Makanya Bapak Ibu dicatat doa ini ya Hayyu ya Qayyum dirahmati kasih dibaca. Gitu ya Ibu sekalian ya. Gitu. Terus kemudian Allah bakal kasih ketenangan, ketentraman bagi orang-orang yang bermengaji. Jadi hanya bersama itu. Utang lupa, ya kan? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya insya Allah setelah pengajian ini utang lunas. Amin ya Allah. Saya doain tidak lunas kok. Amin ya Allah. Amin. Tapi bahaya. Jadi minta sama Allah biar Allah yang kaya. Nanti Allah kasih kemudahan gitu. Apapun persoalannya minta sama Allah. Kemudian orang yang kumpul seperti ini Allah kasih. Allah ganjar, Allah kasih derajat yang tinggi dengan apa? Wa yadhkurunahumullah fi man indah. Allah sebutin namanya satu persatu nih. Pak RW, Pak RT, LMK, guru pengajian, selama semua satu-satu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya Allah. Alhamdulillah. Bu, yang disebut bukan nama kita doang, tapi beserta bin dan binti. Orang tua kita pun tahu. Jadi kalau kita punya orang tua udah meninggal duluan, terus kita hadir pengajian ini, nama kita disebut, kita dapat kebahagiaan. Orang tua kita yang sudah tiada diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Jadi kalau Allah menyebut nama Nabi Muhammad, menyebut nama orang, itu enggak nama kita doang, beserta bin dan bintinya. Orang tua kita tidak kan. Makanya anak soleh itu pengaruh. Jadi kan diri kita ini orang yang soleh, orang yang selalu taat sama Allah dan jauh segala apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat kebahagiaan, kita yang bahagia di dunia. Orang tua kita yang ada di dalam kubur pun pasti dapat kebahagiaan. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini baru kalimat nih Bapak Ibu. Artinya kita meneladani bahwa Rasulullah ini sebagai suri tauladan kita, menjadi idola utama, menjadi sosok yang paling kita cinta. Tiada lain dan tiada bukan kecuali Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi bilang apa? Yusallallahu ma'an. Allah bakal kumpulkan orang bersama orang-orang yang dicintai. Jadi kalau kita cinta dengan seseorang, bakal kumpul lagi nanti di akhirat. Misalnya ada orang yang cinta ngefans berat sama artis Korea, udah biasanya artis kepo gitu, terus masya Allah kreatornya luar biasa di rumah foto berjejer tuh, foto siapa sih? Lemino, Martunai, Komingse, beda kan? Beda sih. Saya tahu Komingse pak. Ibu tahu Komingse? Iya, orang Singapura, Komingse. Ya itu saya tahu itu. Saya kenal kayak sama, foto berjejer di rumah saking fansnya. Gitu. Ada juga yang hobi mekanik motor di rumahnya, motor mesin, wah, segala yang berhubungan dengan motor itu dia tahu. Saking ngefans, saking cintanya. Entah di akhirat kumpul tuh mereka. Kalau bisa kita idolakan ahli ibadah, alhamdulillah. Artisnya jauh dari Allah Subhanahu wa taala, enggak pernah ibadah, kita mau berat di dunia, terus mau kepada mereka. Enggak enak. Yang kita cari makanya sosok yang utama adalah Nabi Muhammad yang bakal menyelamatkan kita. Kita ini udah dijamin Bapak Ibu sekalian sama Rasulullah. Rasul bilang, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abad." Setiap umatku kata Nabi Muhammad pasti masuk surga kecuali yang enggak mau. Lagi tanya, emang ada yang enggak mau masuk surga? Enggak ada kan? Secara logika, secara akal sehat, yang akal masih
diperas lagi, dibilas lagi, diperas lagi, lalu dijemur, dipanas-panasin, sampai kering. Habis kering, diangkat lagi, dikumpulin, disetrika. Kami ngumpul, baju-baju itu bukan kotoran itu. Kita manusia gitu juga Bu. Kalau kita punya dosa, gitu. Khusus nih ibu sekalian, paling utama jaga hatinya, jangan sampai kotor. Ya, dijaga hatinya. Karena apa sih? Rasul bilang, Bapak Ibu sekalian, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah gak pernah melihat jabatan kita. Mau kita pejabat, mau rakyat, orang kaya, bentuk rupa kita yang ganteng kayak saya, kalau yakin kayak alhamdulillah Pak, Masya Allah. Ataupun yang kurang ganteng gitu, dari kurang ganteng itu Allah nggak lihat itu semua. Kalau sekalian, walaupun Allah yang melihat dulu, akan tetapi Allah memandang terhadap apa? Hati-hati kalian dan wa amalun dan amal perbuatan. Jadi kita punya hati ini mesti hati-hati. Ya, yang punya hati dulu hati-hati. Yang punya hati dulu hati-hati. Dijaga hati, jangan sampai nyakitin perasaan orang yang punya hati. Gitu. Makanya dijaga hati kita. Wabil khusus kita punya hati, dibersihin. Di dalam hati kita ada sifat-sifat yang tercela. Contohnya apa kira-kira? Sifat hasad. Yang pertama, hasad, hasud, atau orang bilang dengki ini, atau kalau Husnul definisikan hasad ini senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, hasad nih sifat ada sifat hasad gitu. Gak bisa tuh melihat tetangga beli motor dia yang meriang. Tetangga sebelahnya lagi beli mobil dia masuk mobil. Masya Allah. Tetangga di rumah kita lagi, nah dia diumumin musola. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kalau gitu berarti ada sifat hasad. Bahaya sifat hasad apa? Kata Nabi, ya umul hasadat, fa innal hasadat ya'kulul hasanat kabisli ya'kulun narul haqq. Ketahuilah seperti api membakar bukan kayu bakar. Ibu boleh bapak sekalian bisa membayangkan atau pernah lihat kayu itu tumpuk, kita percikin satu bakar per api lemparin, kebakar tuh, kebakar ya, kebakar. Habis kebakar yang tersisa apa coba? Abu. Begitu pula amal kebaikan kita yang kita miliki, kalau ada di hati ini sifat hasad, dengki sama orang, iri sama orang, habis Bu, hal yang kita punya kebakar. Nah, makanya bersih. Caranya gimana? Nih, bocoran nih. Biar sifat hasad yang ada di hati kita hilang. Satu, caranya kita mendeteksi dini. Apa? Mendeteksi ini terhadap siapa kita benci. Nah, gitu. Ya. Nah, berarti kita mendeteksi nih. Masih bulan selama orang gitu. Nah, berarti ada deteksi. Nah, cara yang kedua, jangan tampilkan sifat hasad kita, kebencian kita di hadapan orang yang kita benci. Gitu. Jadi biasa aja, silaturahmi dekat, terus kemudian ngobrol dengan berwajah manis, tersenyum, tetap dijaga. Jangan sampai Nabi putusin silaturahmi lupa. Ancaman berat. Nabi bilang, la yadkhulul jannata qati'un. Kata bakal masuk surga orang yang putusin tali silaturahmi. Jadi kalau ada kerabat kita yang jauh, dideketin. Yang sudah dekat, diharatin. Gitu. Jangan malah dijauhin. Jadi yang jauh dia diajak biar dekat, pas dekat disinggung-singgung. Ini baru. Ada majelis taklim, majelis zikir, ada makan-makan ibu sekalian, gitu traktir makan bapak sekalian. Nanti kalau ada kesempatan waktu traktir saya bapak sekalian.
biar kita mempererat hubungannya silaturahim kita jaga gitu ya. Ya jadi gitu, jangan melusin tali silaturahim, tetap dijaga, berwajah senyum, manis tetap gitu. Walaupun misalnya ada orang senyum manis menafik ya, biarin aja. Yang penting ini proses untuk apa? Membersihkan hati dari sifat hasad. Nah, cara yang terakhir, kalau ini bisa dilakukan, insya Allah sifat hasad yang ada di hati itu bakal hilang sirna. Apa cara kita doain dia dengan doa yang paling terbaik? Ibu punya doa yang terbaik apa nih? Bapak punya doa yang paling terbaik apa? Doa ini juga tuh orang yang kita kecil. Gitu. Jangan ketika kita berdoa untuk orang lain, maka ada mereka sambil mengucap amin wala kabir. Apa mereka bilang? Ya Allah kabulkan dan bagi dia apa yang dia mengajarkan. Jadi kalau kita berdoa yang baik orang lain sebelum orang lain itu dapat, sebelum orang lain itu dapat apa yang kita doakan, apa yang kita mengajarkan, kita dulu yang dapat. Ya Allah, kasih orang beli rumahnya, kasih rumahnya, kasih mobilnya Allah, kasih tanahnya Allah. Sebelum dia kita coba tuh, karena ada malaikat samping ini. Yang aminin bukan orang, malaikat. Yang aminin malaikat dan berdoa lagi. Malaikat itu dan bagi apa yang kamu mengajarkan dan itu kalau doa yang baik. Coba kalau doa yang buruk, makin sakit. Maka berarti enggak istilah pemakan sendiri. Begitu karena ada malaikat sampingnya tuh mengucap amin wala habis. Maka yang sembarangan mendoain buruk orang lain jangan gampang nyumpahin lah ya. Kalau ada orang yang sekiranya menyakiti hati kita, manfaatkan kondisi tersebut. Karena orang-orang yang dizalimi itu doa mustajab. Jadi manfaatkan, pasti dijawab. Ya Allah, hati saya sakit ini namanya ya Allah, kasih saya keluarganya ya Allah, kasih saya rumah ya Allah. Gitu, doa yang baik, gitu. Jadi gak usah nyumpahin baik udah. Nggak bisa apa namanya boros-boros energi aja, capek, malah makin capek pak. Gitu, biarin aja orang menghina kita kayak orang menyakiti hati kita. Yang penting kita balasnya dengan kebaikan juga. Urusan dia mau membalas kebaikan atau tidak urusan dia sama Allah. Tapi sekarang kita nggak bisa memberikan kebahagiaan buat semua orang, nggak bisa memaksakan semua orang bahagia kepada kita, nggak bisa, karena masing-masing orang punya hati dan masing-masing hati isinya beda-beda. Gitu, makanya udah selama itu baik kita kerjakan. Bodoh amat orang lain mau apa, yang penting yang kita lakukan adalah kebaikan. Bodoh amat orang mau ngomong apa, gitu. Udah, yang penting kita berbuat lillahi ta'ala karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, insyaallah kalau kita doain orang lain baik-baik, sifat hasad yang ada di hati kita hilang. Amin ya rabbal alamin. Karena kita hidup di dunia ini nyari apa coba Pak? Nyari tenang. Matinya juga nanti kita pengen tenang. Pengen tenang di alam kubur. Kita nggak mau ada satu paut lagi nanti sama orang. Kita kalau punya dosa sama Allah, Bapak Ibu sekalian, kita istighfar. Nggak selesai kalau belum bermaaf, nggak selesai. Sampai alam kubur, sampai nanti dia berhisab, bakal ditanya terus-terusan. Itu bisa tahu tuh pernah nyakitin si bulan, pernah nyakitin bulan, gitu. Itu bakal memberatkan kita dia berhisab nanti. Nauzubillah min dzalik. Makanya jangan nyakitin hati orang lain. Nih, kita urusin diri kita aja deh. Pertama, kalau mau apa namanya istilah kita mengoreksi orang, koreksi diri dulu sendiri. Diri sendiri ini koreksi. Hasibu qabla atau hasabu. Hisabkan diri kalian sendiri dulu sebelum Allah menghisab nanti. Ini makanya kalau mau tidur Bapak sekalian sambil membayang, sambil mikir hari ini perbuatan baik apa aja yang saya lakukan. Oh ini. Nah, tanamin lagi tuh. Ada etikat baik. Besok mau tambahin lagi kebaikan ini. Kira-kira kamu berapa gitu? Oh, kemudian jangan ini. Besok ada etikat baik minta maaf atau pada malam itu kalau sempat minta maaf langsung. Gitu Bapak sekalian. Ya,
tenang. Kita mencari tenang hidup sekalian hidup ini. Gak mau punya masalah kan? Ya kan? Gak mau punya masalah. Gak mau kalau hati ini gemuruh gitu, hidup was-was itu gak enak. Kalau hidup sekalian hidup gak enak, beneran. Gak enak. Istilahnya kalau terlihat misalnya harta banyak gitu kan, pokoknya jabatan lumayan, tapi kalau hati nggak tenang, nggak tenang, itu nggak enak bu. Pak, hidup tuh nggak enak gitu, beneran sebenarnya. Asli beneran nggak enak. Ambil deh, kita minta maaf kalau misalnya orang minta maaf gitu. Gitu bapak sekalian. Insya Allah Allah bersihin hati kita. Terus bapak sekalian, contoh sifat yang tercela yang harus kita bersihkan dalam hati kita itu al-suzon. Bapak sekalian, prasangka buruk. Jadi kita tidak boleh prasangka buruk sama Allah dan terhadap sesama. Dosa kan? Lagi-lagi bikin hati kita, bikin hidup gak nyaman. Lagi-lagi begitu. Kalau kita suzon, nah tanda suzon sama Allah, kita besok bingung mau makan apa, itu udah termasuk suzon sama Allah. Ayo sudah kok. Karena kita nih makhluk Allah yang masih hidup itu rezekinya dijamin. Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah. Setiap makhluk yang ada di dunia masih hidup itu rezekinya sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak usah khawatir. Yang penting tugas kita apa sih? Ikhtiar, berdoa, dan tawakal itu selalu kepada Allah. Saya ke Allah, yang pertama kepada Allah, Allah yang bakal jadi penolongnya. Allah jadi penolongnya diserahin ke Allah, punya masalah diserahin ke Allah. Yang penting kita ikhtiar, doa kita dimudahkan untuk menyelesaikannya. Setelah itu diserahin ke Allah, pasti beres. Apapun masalahnya, pasti beres. Yang penting kita tawakal sama Allah dan yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku bagaimana prasangka hambaku, aku bagaimana mindset hambaku, aku bagaimana niat hambaku. Jadi kalau kita punya prasangka yang baik, mindset yang baik, maka Allah akan berikan kita kebaikan. Namun sebaliknya, namun kita dari kalau seudon kita punya prasangka buruk, mindset yang buruk, niat yang buruk, maka keburukan pula tidak bernaung bilamin. Makanya penting. Selain ada 3 pola ya sebenarnya yang harus dijaga, yaitu pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, selalu menekankan pola pikir yang harus diatur, harus selalu berprasangka baik kepada Allah dan terhadap sesama. Terus sama orang jangan gampang bersangka gitu. Udah prasangka baik aja udah. Masih makin banyak udah biarin aja. Nanti ketika kita melihat orang itu udah manfaat kita nih Allah kasih Yesus. Saya juga mau ya Allah gitu. Minta sama Allah, mudahin saya ya Allah gitu. Jadi minta sama Allah, berdoa dan prasangka baik. Engkau sungguh baik ya Allah. Berikan juga kebaikan kepadaku ya Allah gitu. Jadi gitu. Jadi husnuzon bagus sekali prasangka baik sama Allah Subhanahu wa taala dan terhadap baik itu baik walaupun yang kita prasangkakan salah. Kayak tadi misalnya benar-benar dalam kenyataannya dia ini misalnya mau atau korupsi ataupun nyolong gitu, makin banyak dengan mobil makin menjejer. Kenyataannya benar tuh koruptor misalnya kita ada koruptor. Namun kita lihat prasangka baik kan kebaikan dari Allah berkira. Ada itu nyelamatin. Jadi prasangka baik kita itu baik walaupun yang kita prasangkakan salah. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Kalau diprasangka buruk sama orang pasti rempet tuh. Ditambah pasti ngumpul lagi dapat teman yang lain. Jadi nambah dosanya. Udah prasangka buruk dosa. Lanjut part 3. Jadi gibah. Nambah lagi dosanya. Udah gitu kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Oh, nah